Getar Pemilu 2024. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program spesial Getar Pemilu 2024. Kali ini temanya adalah mengenai terbitnya PKPU nomor 10 dan 11 dan dampaknya terhadap kualitas anggota legislatif hasil pemilu 2024. Seperti diketahui pendengar, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mengajukan permohonan uji materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 10 dan 11 tahun 2023, yakni ini terkait syarat pencalonan anggota legislatif ex terpidana korupsi ke Mahkamah Agung. Nah, untuk pembahasan tersebut kami akan membahasnya dengan dua narasumber pada siang hari ini. Yang pertama sudah bergabung Ketua Umum Netfit Indonesia Muhammad Afid Komsani, kemudian juga nanti ada Koordinator Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas Hermawanto. Tentunya Anda bisa bergabung langsung melalui telepon di 021 5869 dan WA pesan singkat 081 180 6543. Saya Diswanto akan memandu Getar Pemilu spesial 2024 dan saya akan langsung sapa narasumber yang sudah bergabung. Ada dua sudah bergabung ya tampaknya ya. Selamat siang Pak Afid dan Pak Hermawanto. Selamat siang. Ya, sebentar. Kok video? Oke. Oke. Sudah muncul? Iya, sudah muncul videonya. Dengar dan juga netizen bisa melihatnya di YouTube Radio El Sinta. Nih Mas Afid dan Mas Hermawanto sudah standby. Oke, saya langsung ya ke. Sebentar. Saya kok di sini belum muncul ya? Oke. Oke, sudah terlihat Mas Hermawanto. Iya. Ya, saya naik ke Mas Afid dulu ya. Apa dasar Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan uji materi PKPU nomor 10 dan 11 ini, Mas? Ya, terima kasih Mas siapa ini ya? Ya, saya Dwi. Oke, Mas Dwi dan para pendengar semuanya saya hormati. Tentu hiruk-pikuk pemilu 2024 ini harus kita maknai sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia begitu ya. Latar belakang kita Koalisi Masyarakat Sipil kemudian menggugat dua PKPU bermasalah ke Mahkamah Agung ini, tentu kami melihat bahwasannya KPU hari ini sebagai panitia penyelenggara pemilu tidak mempunyai semangat ke arah yang lebih baik, utamanya dalam terciptanya demokrasi di Indonesia, utamanya dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan anti korupsi. Dengan terbitnya dua PKPU yang saya rasa lebih memfasilitasi partai politik ya ataupun calon anggota DPD dalam hal ini yang kemudian mempunyai masa lalu yang suram kaitannya dengan keterlibatannya dalam kejahatan korupsi. Dan kita melihat bahwasannya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dua PKPU ini tentu bermasalah dan juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian semangatnya itu masih lebih baik ya. Artinya PKPU di sini tidak kemudian melihat putusan MK tersebut sebagai rujukan dalam pembentukan peraturan yang mana tentu ketika kita merujuk pada putusan MK tersebut masih menjelaskan ya, masih mengamanatkan adanya jeda 5 tahun bagi mantan terpidana kemudian mencalonkan kembali sebagai calon anggota legislatif ataupun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya kita juga melihat bahwasannya saya rasa dua PKPU ini itu menjadi salah satu fenomena gunung es gitu ya dari banyaknya PKPU keluaran KPU yang kemudian bermasalah, dan kami melihat ini cenderung memfasilitasi partai politik untuk kemudian melancarkan proses pendaftaran caleg dan sebagainya, Mas Dwi. Ya, jadi mengakomodasi partai politik ya, Mas Afid ya. Kalau Mas Hermawanto melihat dampaknya ini apa, Mas Hermawanto? Ya, kalau saya melihatnya ya ini berbahaya aja gitu ya. Karena ini nggak sesuai dengan cita-cita gitu bahwa pemilu itu kan untuk melahirkan dan memilih pemimpin-pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Itu juga kita bisa dapatkan dari pertimbangan atau rasio desidendi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi pertimbangan Mahkamah ketika yang tadi disampaikan oleh Mas Afid gitu, itu kan memang untuk melahirkan terpilihnya nanti gitu ya para calon-calon yang memang berintegritas gitu. Jadi kalau kemudian syarat itu, cita-cita itu, filosofi itu dari perumusan pasal ini diabaikan, ya maka potensial yang akan terjadi adalah akan berduyun-duyunnya mereka para mantan-mantan napi koruptor misalnya gitu, kemudian menjadi calon dan bisa terpilih. Nah, jadi ini berbahaya ketika kemudian ke depan
orang-orang yang mantan pernah gitu ya, pernah menjadi terpidana perkara-perkara korupsi kemudian terpilih menjadi anggota legislatif atau anggota DPD, bahkan bisa juga nanti bisa menjadi anggota pimpinan kepala daerah gitu kan, karena ini filosofinya sama itu. Jadi ini berbahaya buat masa depan kita sebagai bangsa. Baik, ini dampaknya berbahaya. Kita juga ingin tahu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai PKPU ini, juga bisa bergabung langsung di telepon 021-5869.000, WA pesan singkat 0811806543. Mas Hafid, ini kalau dari koalisi inginnya dibatalkan atau direvisi mengenai aturan ini? Ya, tentu kita mendorong bahwasanya kita kan melihat ya KPU sebagai penyelenggara pemilu tentu menjadi filter utama. Meskipun mereka berkewajiban untuk kemudian melaksanakan amanat undang-undang, tapi mereka harus melihat bahwasanya mereka juga membawa amanat demokrasi, amanat perbaikan pemerintahan di Indonesia. Dan adanya upaya untuk kemudian kita mendorong kita gugat ke Mahkamah Agung begitu, kita mengingat bahwasanya kita mengingatkan KPU dan mendorong KPU untuk kemudian memperbaiki dua PKPU bermasalah tersebut untuk kemudian sesuai dengan peraturan yang ada dalam hal ini adalah undang-undang dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwasannya mantan terpidana begitu ya, minimal harus mempunyai masa jeda 5 tahun begitu, Mas Dwi. Iya, Mas Hermawanto, melihat dari peraturan ini, apakah Anda menganggapnya bahwa aturan ini seperti memaafkan ya, aturan yang memaafkan? Ya. Kalau saya malah bukan memaafkan ya, ini terlalu kasar gitu loh KPU, gitu ya, terlalu kasar. Bahkan dia melakukan penyelundupan hukum, padahal kan normanya nggak ada seperti itu. Jadi kalau kita rujuk proses gitu ya, bahwa ketika putusan Mahkamah Konstitusi yang pertama terkait proses calon kepala daerah gitu, pilkada, kemudian keluarlah Undang-Undang Pemilu gitu ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian ternyata filosofisnya berbeda gitu. Kalau di dalam putusan mahkamah kan awalnya adalah kata-katanya adalah menggunakan frase dan. Tapi kemudian dalam Undang-Undang 7 Tahun 2007 Undang Pemilu itu kan kemudian pilihan atau gitu, atau si calon ini mengumumkan kepada publik tentang bahwa dia dalam mantan korupsi gitu. Itu sudah dianggap sudah cukup. Maka kemudian diujilah materi oleh teman-teman tuh terkait dengan pasal 140 ayat 1 poin G gitu. Dan ternyata kemudian mahkamah akan menegaskan bahwa itu normanya disamakan dengan norma prasyarat di dalam putusan MK sebelumnya, sehingga tidak ada lagi kata atau pilihan atau pengecualian, kecuali gitu ya, tapi menjadi kumulatif. Jadi selesai 5 tahun dan mengumumkan status dirinya sebagai mantan napi koruptor gitu. Dan ternyata kemudian KPU gitu ketika mengeluarkan PKPU membuat pengecualian baru gitu kan. Ini kan norma selundupan sebenarnya dilakukan oleh KPU, sehingga ini menurut saya kasar ya. Ini satu kebijakan yang kasar dilakukan oleh KPU. Bahkan sangat keliru karena meletakkan bahwa kesannya yang bisa saya tangkap, walaupun saya belum pernah mendengar secara langsung gitu ya. Kesannya KPU ini ingin meletakkan bahwa sanksi 5 tahun itu adalah bagian dari sanksi hukuman tambahan. Padahal itu bukan. MK menegaskan itu adalah syarat kumulatif. Jadi 5 tahun, jeda 5 tahun itu bukan sebagai sanksi pidana, tapi itu adalah syarat administratif. Dan itu adalah tindakan afirmatif yang diberikan oleh MK gitu, untuk memastikan bahwa publik itu mendapatkan calon-calon yang terbaik nantinya. Nah, jadi kekeliruan-kekeliruan inilah menurut saya yang dilakukan oleh KPU ketika dia merumuskan pasal-pasal selundupan tadi dengan pengecualian-pengecualiannya. Dan ini berbahaya bagi agenda pemilu untuk memilih orang-orang yang bersih, jujur, dan berintegritas. Oke, Mas Hermawanto dan Mas Hafid, kita juga dengarkan ya bagaimana tanggapan dari masyarakat. Sudah bergabung, sudah ada 2 yang menunggu ya. Kita ke Cilengsi dulu, ada Pak Okta. Selamat siang. Assalamualaikum Bang Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musuh besar saya, musuh besar abadi saya paling benci sama koruptor. Assalamualaikum Pak Narasumber. Waalaikumsalam. Pakai logika akal sehat, Bung. Ini akal sehat orang waras sih saya pakai, Bung ya. Orang udah mencuri nih duit rakyat. Jadi wakil yang dicurinya kan aneh, logikanya di mana akal sehatnya? Nih duit rakyat udah dimaling, ya.
Nah dia mau jadi wakil yang dimalingin duitnya. Kan nggak pakai akal sehat, logikanya nggak masuk. Benar-benar nggak masuk logikanya di kepala saya. Kita udah mencuri orang di rumah orang, kita jadi apa itu di orang itu apa sih namanya itu? Kan akal sehatnya nggak jalan tuh kalau kebijakannya boleh nyalon lagi. Di mana akal sehatnya? Orang udah malingin duit rakyat, sekarang jadi wakilnya duit apa wakilnya rakyat yang dimalingin duitnya. Masuk akal gak tuh? Kalau orang waras berpikir nggak masuk akal, emang nggak boleh dia jadi caleg lagi seumur hidup. Ini logika. Saya selalu dengungkan koruptor itu dihukum mati, eksekusi mati langsung, selesai. Ini bertele-tele ini masa maling duit rakyat sekarang bisa ngewakilin apa rakyat yang dimalingin duitnya. Di mana akal sehat Bang Dwi? Akal orang waras saya pakai nih, akal orang waras. Berarti kalau yang setuju tuh akalnya bagaimana tuh? Waras atau enggak? Harusnya eksekutor mati lah, eksekusi mati koruptor itu. Tembak mati, selesai, bangsa ini maju. Begitu Bang Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Okta di Cilengsi. Kemudian beralih ke Tangerang ada Pak Komarudin. Selamat siang. Selamat siang, Elvinda. Iya, silakan Pak Komarudin. Ya, jadi menurut saya begini, memang untuk KPU ada-ada aja ya. Kita orang ingin melamar kerja di perusahaan aja itu ada istilahnya SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Berarti kita harus bersih. Nah ini untuk penyelenggaraan negara kok mantan-mantan koruptor malah boleh lagi masuk. Jangan-jangan nanti malah habis lagi uang negara, uang rakyat diambilnya. Karena apa? Mereka tahu sekian miliar apa hukumannya hanya sekian. Yang tahu begitu bebas dia otomatis masih punya harta juga. Nah sekarang logiknya gini kayak apa narasumber. Semua saya bekerja pada Bapak sebagai supir. Saya dipecat karena saya tahu, Bapak tahu saya korupsi. Nah, setelah beberapa tahun karena Bapak membutuhkan supir lagi, saya melamar lagi ke Bapak. Apakah Bapak masih mau terima? Karena udah ada catatan saya di mata Bapak. Saya rasa itu saja lah Pak. Coba tolong dikasih tahu itu KPU-nya agar marah. Ya, terima kasih Pak Komarudin dan juga Pak Okta hampir senada ya. Ini menyampaikan logika yang sederhana. Silakan ke Mas Afid dulu. Ya, terima kasih Mas Dwi dan para pendengar semuanya. Saya rasa pendengar El Sinta lebih progresif, ya, lebih melihat masalah ini itu lebih futuristik daripada KPU, bahkan kelas MK yang kemudian masih masih mengizinkan kembali para caleg napi koruptor untuk kemudian mencalonkan diri pasca 5 tahun ya kalau kita merujuk peraturan. Nah, tentu ini yang kemudian pemahaman seperti ini yang kemudian perlu untuk kemudian masyarakat kita pahami, Mas Dwi, bahwasanya memang fakta realitas politik kita itu masih kemudian mengakomodir untuk kelompok-kelompok yang kita katakan sebagai pencuri uang negara untuk kemudian nantinya mewakili kita dalam tataran legislatif ataupun jadi kepala daerah nantinya. Nah, tentu Netflix Indonesia melihat bahwasanya proses pengedukasian masyarakat ini penting. Bagaimana kemudian meskipun ya regulasi kita itu masih dalam tanda kutip mengizinkan para napi ex-napi koruptor tersebut mencalonkan kembali sebagai calon anggota legislatif, tentu ujung tombaknya adalah kita sebagai pemilih untuk kemudian memfilter, melihat bahwasanya mana caleg yang kemudian napi koruptor, caleg-caleg yang bersih dan juga caleg-caleg yang kemudian punya nokta merah begitu. Dan tentu kita harus kawal bersama untuk memastikan bahwasanya caleg-caleg koruptor tersebut mempublikasikan begitu ya sesuai aturan begitu, memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya dia pernah tersangkut kasus pidana dan sebagainya. Mungkin itu respon saya, Mas Dwi. Baik, Mas Hermawanto silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya ingin mengutip saja ya terkait dengan pertimbangan mahkamah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin dan Pak Okta ini menarik. Dan saya sangat setuju tadi disampaikan oleh Mas Afid gitu ya. Mahkamah itu dalam pertimbangannya yang kalau di dunia hukum sering disebut dengan istilah ratio decidendi. Apa yang menjadi alasan hakim di dalam putusan itu? Mahkamah bilang begini. Fakta empirik menunjukkan bahwa terdapat beberapa calon kepala daerah, di background latar belakang awalnya gitu ya, yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri telah secara faktual melebur dalam masyarakat, ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama in kasus secara faktual, khususnya tindak pidana korupsi, sehingga makin jauh dari tujuan. Jadi tujuan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas
Oleh karena itu, demi melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih, berintegritas, dan mampu memberi pelayanan publik yang lebih baik, serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah menegaskan, gitu kan? Dan seterusnya. Artinya bahwa Mahkamah sendiri sudah membayangkan ketika dia memberi waktu untuk 5 tahun itu, bahwa waktu itu 5 tahun itu waktu minimalis sebenarnya. Dan Mahkamah kemudian menegaskan tentang itu menjadi syarat kumulatif. Jadi Anda, si seorang terpidana ini disanksi pidana 5 tahun misalnya, kemudian diberi sanksi tambahan berupa potongan pencabutan hak politik misal selama 3 tahun, itu nggak pengaruh. Itu tetap dia akan kena masa jeda selama 5 tahun. Karena filosofinya adalah ini bukan sebagai sanksi, bukan sebagai hukuman, tapi ini adalah Mahkamah menyatakan syarat kumulatif. Jadi ini artinya bahwa itu menjadi syarat. Persoalan dia dihukum berapapun itu nggak penting buat Mahkamah. Itu makna yang bisa saya maknai dari ratio desidensi Mahkamah dalam putusannya. Jadi semangatnya adalah agar ke depan itu akan terpilih para calon-calon yang bersih, jujur, dan berintegritas. Setidaknya cukuplah selesai dia menjalani masa hukuman pidana, kemudian dia masih masa jeda selama 5 tahun. Itu langkah afirmatif yang dilakukan oleh MK lewat putusannya. Jadi keliru menurut saya ketika KPU kemudian lewat PKPU nomor 10 dan nomor 11 itu memberikan pengecualian, dan itu penyelundupan hukum yang sangat fatal menurut saya. Iya, baik. Mas Afid melihatnya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan ya Mas Herwanto ya, dari putusan MK itu yang kemudian keluar oleh PKPU ini. Iya, terima kasih Mas Dwi. Saya sepakat dengan Mas Hermawanto bahwasannya memang saya melihat bahwa KPU dalam hal ini tidak mempertimbangkan begitu ya semangat putusan dari Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan caleg ex koruptor begitu ya. Mereka menafsirkan putusan MK tersebut justru lebih pada opsional begitu ya. Kemudian ketika ditambahkan hukuman tambahan pencabutan hak politik, mereka itu yang kemudian KPU pilih untuk kemudian masuk dalam PKPU tersebut. Nah, tentu kejadian ini, Mas Dwi dan para pendengar semuanya, kita juga melihat pada PKPU bermasalah sebelumnya ya, PKPU kaitan dengan perwakilan perempuan, ya, pada calon anggota legislatif, pada penyelenggara pemilu, kemudian kaitan dengan PKPU yang lainnya, kita menginventarisir begitu masalah-masalah yang ada dalam PKPU sebelumnya, dan kita mendapatkan kesimpulan bahwa KPU hari ini cenderung mengakomodir kepentingan partai politik untuk memuluskan begitu ya proses pencalonan anggota legislatif pada pemilu tahun 2024 ini. Mungkin itu respon saya Mas Dewi. Baik, saya sapa juga pendengar melalui WA ya. Ini sudah banyak juga WA yang masuk, dan di YouTube juga bisa ya untuk nanya di YouTube, kolom komentarnya bisa juga di YouTube Radio El Sinta. Ini dari Pak Lubis di Depok melalui WA menyampaikan penduduk Indonesia 270 juta. Untuk apa diberi kesempatan nyalek? Mau dibawa kemana negara ini? Dari Pak Lubis ini. Kemudian dari Pak Amin di Bandung mengenai ex napi koruptor diperbolehkan nyalek. Kok tanggung ya? Tanggung aja, lucu. Kita bikin relawan mengusung aja capres dan cawapres mantan koruptor. Ini sindiran dari Pak Amin. Mas Herwanto silakan. Iya, saya setuju ya. Dan ini seperti yang juga disampaikan oleh teman-teman narasumber bahwa kita bangga ya para pendengar El Sinta itu lebih progresif dibanding KPU itu sendiri gitu ya. Saya juga sangat setuju tadi disampaikan oleh Mas Afid bahwa ternyata KPU lebih akomodatif terhadap partai politik, bahkan mungkin calon perseorangan. Kita nggak tahu ada agenda apa sesungguhnya di KPU gitu ya. Bahwa bukankah MK itu dalam pertimbangannya itu adalah menyatakan demi kepentingan publik, demi kepentingan masyarakat yang lebih besar, agar ke depan terpilih para pemimpin yang jujur, bersih, gitu, dan berintegritas. Kurang apa lagi gitu loh. Semangat itu kan harusnya dimiliki oleh KPU gitu. Kan kita kan sepakat bahwa pemilu itu adalah untuk memilih orang-orang baik agar ke depan Indonesia lebih baik gitu. Tapi ketika hari ini KPU kemudian menetapkan satu peraturan
yang mengakomodasi mereka orang-orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terus KPU maunya apa kira-kira gitu kan? Bahkan menurut saya seandainya teman-teman koalisi masyarakat sipil dan para pemerhati pemilu itu tidak care gitu ya, mungkin pasal ini bisa lepas gitu kan, bisa begitu saja melenglang mereka yang para napi koruptor itu untuk menjadi calon dan sebagainya gitu. Nah, ini kita senang masyarakat kritis, kita senang juga agar para pendengar El Sinta ini akan lebih radikal lagi gitu melihat terhadap para calon ke depan gitu. Jadi kita harus sama-sama kawal dan kita dukung, kita dorong teman-teman yang mau uji materi ke Mahkamah Agung agar mudah-mudahan hakim Mahkamah Agung ini akan memutuskan sebagaimana semangat yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa semangatnya adalah agar ke depan terpilih orang-orang yang bersih, jujur, dan berintegritas. Baik, Mas Afid, ini kan masih sudah diajuin kemarin. Ini kalau misalnya uji materinya ini misalnya ditolak, apakah jalan satu-satunya hanya melakukan pendidikan pemilu yang baik terhadap masyarakat, atau bagaimana langkah lain? Sorry terputus Mas Dwi. Untuk saya itu gimana? Ya, tadi misalnya ini kan uji materinya ditolak, apakah salah satu-satunya cara istilah untuk mendapatkan anggota dewan yang berkualitas adalah dengan menyasar ke pemilih untuk memberikan pendidikan politik yang baik? Iya, tentu sekarang kita dipermudahkan Mas Dwi ya dengan kemajuan teknologi dan informasi begitu ya. Untuk kemudian bagaimana kita Netflix Indonesia juga concern pada melakukan edukasi terhadap pemilih di Indonesia kaitan dengan pemilu 2024. Dan kita juga mendorong partai politik begitu ya, untuk ini kan tahap pencalonan sudah terlewat begitu ya, tinggal nanti kita menunggu daftar calon sementara dan sebagainya. Tentu di sisi lain kita mendorong partai politik untuk kemudian selektif begitu ya dalam nanti proses calekan. Di sisi lain pendidikan terhadap masyarakat itu penting dan sangat-sangat perlu untuk kemudian mempublikasikan ke masyarakat mana calon yang bermasalah, mana calon yang bersih, dan partai politik tentu punya kepentingan untuk kaitan dengan hal ini. Misalkan ya, ini teman-teman koalisi masyarakat juga punya rekam-jejak.net gitu Mas Dwi dan para pendengar semuanya. Di situ terdapat para calon anggota legislatif, para dewan sekarang yang saya rasa mayoritas dari anggota dewan sekarang akan mencalonkan kembali begitu. Tentu rekam jejak itu sudah kita bisa lihat semuanya, dan saya rasa rekam jejak itu tidak hanya apakah dia pernah menjadi napi ex-koruptor, akan tapi dalam proses legislasi mana yang kemudian para caleg yang pro terhadap undang-undang bermasalah dan sebagainya, tentu itu bisa menjadi preferensi masyarakat untuk proses pemilu nantinya. Dan tentu ini juga menjadi concern dari Netflix Indonesia untuk memberikan edukasi bagi pemilih yang segmentasi kita itu mayoritas pemilih muda Mas Dwi. Terima kasih. Ya, Mas Herwanto tadi sudah disinggung oleh Mas Afid ya, pemilih untuk 2024 ini kan banyak pemilih muda ya. Bukankah mereka lebih kritis ya terhadap hal begini, atau bagaimana Mas Herwanto melihatnya? Iya, harapannya begitu. Harapannya bahwa kepada para pemilih muda harus lebih kritis ke depan, dan kita punya semangat yang sama agar orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang terbaik gitu. Orang-orang yang memang punya visi yang jelas, kemudian punya rekam jejak yang benar gitu ya. Terus kemudian mereka adalah orang-orang yang bersih, jujur, dan berintegritas. Hanya saja saya perlu ingatkan juga gitu, kalau saya membaca dari ratio decidendi atau pertimbangan hukumnya mahkamah, sebenarnya mahkamah ini berawal pada rasa pesimisme kepada masyarakat. Mahkamah ini kalau kita baca dari fakta empirik, mahkamah itu dengan kata-kata seperti itu di dalam pertimbangannya. Fakta empirik, orang-orang yang narapidana itu mencalonkan kembali, terus kemudian terpilih kembali. Kesan yang bisa kita tangkap dari putusan MK seperti itu. Artinya apa? Kita tidak boleh melupakan, kita memang punya harapan kepada para milenial, generasi baru yang punya visi lebih baik ke depan. Tapi sebagian masyarakat kita itu permisif loh terkait dengan para
pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, gitu. Lalu mereka memilih kembali mereka. Nah, maka pertimbangan mahkamah mengeluarkan satu putusan memberikan jeda 5 tahun itu adalah karena melihat fakta itu, bahwa masyarakat itu tuh masih banyak yang permisif terhadap realitas narapidana, sehingga mahkamah mengeluarkan kebijakan dengan mengedepankan afirmatif, gitu, tindakan-tindakan afirmasi, bahwa ini mau tidak mau harus lakukan tindakan seperti ini. Ini adalah diskriminasi yang positif, gitu, kalau dalam konteks asasi manusia. Ini tindakan afirmatif karena melihat kondisi yang buruk, maka harus dilakukan tindakan yang lain. Nah, fakta ini yang seharusnya ditangkap juga oleh KPU. Tapi rupanya KPU lebih pro dengan mereka yang partai politik maupun orang-orang yang mantan narapidana. Sehingga kita perlu mikir, gitu ya. Kita perlu bekerja keras, gitu. Saya setuju tadi bahwa pilihan terakhir kemudian adalah pendidikan pada pemilih. Saya sangat setuju. Itu pilihan terakhir. Itulah ketika kita sudah nggak bisa melakukan apa-apa lagi, karena sesungguhnya mahkamah itu menjatuhkan putusan jeda 5 tahun itu karena ada fakta sosial seperti itu, di mana empirisnya, faktanya, gitu, ada orang yang pernah menjadi napi kemudian mencalonkan dan terpilih lagi. Makanya kemudian karena korupsi adalah musuh kita bersama, MK mengeluarkanlah putusan dengan pertimbangan afirmatif tadi. Jadi memang mau tidak mau pilihan terakhir itu adalah pendidikan pemilih. Saya setuju itu. Baik, Mas Hermanto. Saya ke Mas Afid ini karena kabarnya mau terbang. Saya pertanyaan terakhir ya. Ini kan sudah dilakukan layakan uji materi. Apa yang dipersiapkan tentunya untuk ini ya, agar uji materi disetujui oleh MA? Silakan, Mas Afid. Iya, tentu kita sudah melakukan banyak hal, Mas Dwi, dan kita sekarang sedang mempersiapkan tentunya alasan-alasan kita, gitu ya, untuk kemudian permasalahan apa yang fakta-fakta empiris yang saya katakan Mas Herman tadi, untuk kemudian memberikan pertimbangan dan juga masukan bagi Mahkamah Agung untuk melihat masalah yang ada dalam dua PKPU tersebut. Di sisi lain, tentu dalam konteks situasi hari ini itu kan kita, kalau tidak viral itu tidak di ngeh, gitu ya, sama pengambil keputusan. Tentu kampanye media sosial akan kita lakukan, Mas Dwi dan juga Mas Hermawanto, untuk bahwa at least public itu aware bahwa panitia penyelenggara pemilu kita itu bermasalah dengan dua PKPU yang problematik tadi. Nah, itu yang sudah kita lakukan, dan tentu sosial media akan kita masifkan, karena memang kalau sekarang itu nggak viral itu nggak tinggal sama pengambil keputusan dan viral no justice, gitu ya. Betul. Hal-hal material, hal-hal yang persiapan dalam uji materi sedang kita siapkan, termasuk dalam kita menghubungi para ahli dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Afid untuk waktunya siang hari ini. Nanti kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kita sambung dulu Mas Herwanto ya, ini karena ada beberapa pertanyaan juga dari... Mungkin sebelum itu saya ingin mengusulkan sedikit sama Mas Afid. Alangkah lebih baik kalau diperbanyak juga amicus curiae dari teman-teman ahli, gitu ya, agar gerakan ini memang lebih masif lagi, gitu. Dan masifnya itu tidak hanya di luar media sosial, memang betul di luar, tapi kita harus memasukkan banyak bahan agar menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan uji materi tadi. Ya. Baik, Mas Afid, terima kasih ya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Mas Hermanto. Selamat siang, Mas Afid Komsani, Ketua Umum Netfeed Indonesia. Kami masih melanjutkan bersama Herwanto, Koordinator Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas. Tadi sudah disampaikan ya, jalan terakhir ada memberikan pendidikan untuk khususnya nih generasi muda ya, yang akan mengikuti pemilihan umum untuk pertama kalinya di 2024 nanti. Selain itu, sebenarnya apa lagi yang bisa dilakukan, Mas Herwanto? Ya, karena ini bicara tentang peraturan, gitu ya. Peraturan itu kan ada satu asas yang menyatakan begini, asas praduga rehmati. Satu peraturan itu harus dianggap benar sampai peraturan itu dibatalkan. Ketika peraturan itu belum dibatalkan, maka itu tetap mengikat kepada semua orang. Itu prinsip yang harus kita taati juga di dalam hukum. Nah, dari situ maka ketika peraturan ini belum dibatalkan, maka tetap berlaku. Ketika ini tetap berlaku, ya risikonya adalah akan ada banyak orang yang kemudian bisa menjadi calon legislatif pada pemilu 2024. Maka cara secara legal ya satu-satunya tadi uji materi ke Mahkamah Agung. Itu cara legalnya. Cara yang lain kan perlawanan melalui pendidikan politik tadi disampaikan oleh Mas Hafid, gitu ya. Cara lain
hampir saya bisa mengatakan secara legal formal tidak ada. Tidak ada cara lain lagi, karena ini kan memang penyelenggara pemilu kemudian menerima saja karena ada peraturannya menyatakan diperbolehkan gitu kan. Jadi ya disah-sah, dibenarkan juga gitu menurut peraturan PKPU. Nah, karena kita menolak, maka langkahnya adalah uji materi. Kalau itu nggak mungkin, ternyata misalnya kita ditolak, atau itu kemudian dibiarkan sampai batas waktu masa pendaftaran habis, masa perbaikannya habis, maka yang terjadi adalah mau tidak mau dengan pendidikan pemilih. Harapannya kemudian adalah pemilih yang melakukan perlawanan dengan cara tidak memilih mereka yang punya rekam jejak sebagai napi koruptor. Itu satu-satunya jalan. Sehingga kita sebagai pemilih harus menjadi pemilih yang cerdas. Itu saja sih. Ya, ini dari WA, Mas Rio menanyakan kenapa harus mengusung kembali mantan koruptor. Ini pertanyaan melalui WA ya. Mas Hermanto silakan. Ya, ada realitas politik kan yang banyak orang tahu gitu. Yang pertama adalah karena dia mungkin mantan koruptor gitu, dia punya uang banyak. Dengan realitas bahwa politik di Indonesia itu biaya tinggi, sementara dia punya uang gitu, dan kemudian partai politik membutuhkan uang itu, sehingga dia bisa dengan leluasa diterima oleh partai politik itu. Dan itu akan saling mutualisme kan dengan partai politik yang sedang butuh uang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para napi koruptor itu rata-rata dan orang terkenal itu. Orang-orang penting sebelumnya kan, dan orang terkenal, sehingga mungkin elektabilitasnya tinggi. Itu analisis politik gitu ya. Nah, tapi sekali lagi, ternyata kemudian adalah kalau ini faktanya, maka sebenarnya kita sedang kehilangan moralitas dalam berpemilu. Kita tidak lagi melihat tentang rekam jejak, integritas, bersih, dan orang-orang yang memang taat hukum. Nah, kalau seperti ini, kepada siapa kita berharap agar ke depan terpilih orang-orang yang bersih? Padahal pilihan pertama itu ada pada partai politik. Kalau partai kemudian mengusung mereka orang-orang yang tidak memiliki integritas, lalu bagaimana partai memilih atau mengemban tugasnya untuk melakukan kaderisasi politik dan kaderisasi para pemimpin bangsa? Itu ada di dalam undang-undang pemilu sesungguhnya. Nah, inilah yang kita sayangkan, bahwa partai sampai hari ini memang belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya berdasarkan undang-undang pemilu. Itulah juga yang disitir ya oleh mahkamah dalam pertimbangannya, dalam putusannya tadi. Ada fakta empiris mantan napi terpilih. Itu artinya secara sosiologis masyarakat kita masih banyak juga loh yang permisif. Nah, itulah kenapa ada aturan itu dibuat. Jadi memang fakta di lapangan sendiri menunjukkan bahwa ya memang ada yang bisa terpilih lagi, begitu ya, Mas Hermanto. Dan itu adalah realita ya, realita di masyarakat yang ada. Dan ini sebenarnya bagaimana ya, kalau misalnya dibilang tadi kan memang masyarakat yang ikut bergabung langsung juga sebenarnya juga mereka sudah mengetahui ya. Tapi kenyataan di lapangan itu memang berbeda, Mas Hermanto. Iya, mau tidak mau kan kita harus memperbanyak ya ruang kesadaran publik nih. Bagaimana kita sama-sama membangun kesadaran publik agar pemilih ini nanti hanya akan memilih orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berintegritas gitu. Mau tidak mau, karena sesungguhnya di dalam proses demokrasi adalah kekuasaan itu di tangan rakyat, di tangan pemilih gitu. Sehingga harapan kita adalah, wahai para pemilih, gunakan kekuasaan Anda gitu, sebagai rakyat yang punya hak pilih untuk memilih orang-orang yang bersih, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang berintegritas. Jadi kitalah yang seharusnya memberikan hukuman kepada mereka dalam sistem demokrasi ini. Karena tadinya gitu, kalau kita melihat pada ratio decidendi, pertimbangan mahkamah itu berharap kepada lembaga penyelenggara sebenarnya. Penyelenggara pemilu, aturannya begini, agar para napi-napi yang sudah pernah melakukan korupsi itu jangan bisa mencalon lagi. Nggak tahunya KPU malah mengeluarkan peraturan yang memberikan pengecualian. Nah, terus kita berharap kepada siapa kan gitu? Kan ini problem kita gitu. Ya kalau ternyata penyelenggara pemilunya tidak bisa kita harapkan, kemudian dia mengeluarkan aturan, sudah dikomplain pun dia tidak mau memperbaiki, mau tidak mau diuji. Nah, kalaupun nanti diuji ternyata kan Mahkamah Agung juga tidak punya batas waktu untuk kapan memutuskan. Dia bisa kapan-kapan saja diputus oleh Mahkamah Agung. Kan gitu. Sementara kan kita juga mendengar ya kritik masyarakat, kondisi lembaga peradilan kita sedang bermasalah begitu kan.
Nah, jadi kita nggak bisa berharap juga gitu ya. Buat saya 50-50 lah. Ada harapan, tapi juga khawatir saya dengan kredibilitas Mahkamah Agung hari ini. Jadi mau tidak mau harapan terbesar itu digantungkan kepada para pemilih, digantungkan kepada masyarakat. Itu satu-satunya harapan kita, Mas Dwi. Baik, kita jumpai lagi masyarakat kalau begitu, Mas Hermanto ya. Ini ada 3 pendengar. Ke Pamulang dulu, ada Pak Hamdi, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tertarik sekali ini. Cuma saya ingin ini juga menyampaikan ya. Mungkin ngajak lah ya, ngajak. Kayaknya harus semuanya dari atas dari bawah itu, Pak. Jadi ada bottom up juga. Soalnya apa? Masyarakat kita kan juga kalau disuruh ada subsidi bensin dia nggak mau ya kan? Tetap aja. Kalau subsidi gas ya 3 kilo juga susah, Pak, itu masyarakat kita dari bawah itu. Ya kan? Ketika pilkada yang 50 terima, yang 100 terima, yang 150 juga diterima, Pak, gitu. Gimana masyarakat kita begitu, Pak? Jadi menurut saya masyarakat juga harus bermoral kalau ingin punya pemimpin yang bermoral. Itu kata Al-Qur'an itu, Pak. Maaf nih, bukan kata saya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Itu Al-Qur'an. Kalau pengen masyarakat itu memiliki pemimpin yang bermoral ya, masyarakat harus bermoral dulu gitu. Marilah kita perbaiki sama-sama gitu, Pak. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Hamdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Tangerang, ada Pak Heru, selamat siang. Halo, selamat siang. Silakan. Istilahnya benar kedaulatan di tangan rakyat. Cuman selama ini calon-calon yang ditampilkan, yang dipilihkan kepada rakyat kan kebanyakan muka-muka lama gitu loh, yang kelakuannya juga sama istilahnya. Walaupun undang-undangnya koruptor nggak boleh nyalon, kadang-kadang dirubah lagi, kadang-kadang begini lagi, kadang-kadang partai dengan dalih istilahnya pengkuatan pengkaderan dengan syarat tertutup dengan begini. Sebenarnya kan kembali ke dia sendiri, dia mengajukan calon-calon kader yang nggak bermutu juga gitu loh. Yang penting dia bawa duit, punya kepuasaan, punya itu istilahnya dicalonkanlah, dipilihkanlah kepada rakyat gitu loh. Coba kalau emang benar-benar dia milih istilahnya calon-calon rakyat yang istilahnya bermutu, dipilihkan kepada rakyat mungkin milih yang benar, tapi karena calonnya berkele semua juga, partainya juga cari duit, calegnya cari duit, ya akhirnya rakyat juga korban gitu loh istilahnya. Jadi emang sistem kita ini istilahnya harus ada benar-benar perbaikan lah istilahnya gitu. Jadi jangan sampai istilahnya nanti kalau yang ini berkuasa dirubah caranya begini, undang-undangnya gini, yang ini berkuasa diubah lagi undang-undangnya. Jadi rakyat ini cuma buat permainan aja gitu loh. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Heru di Tangerang. Terakhir masih di Tangerang ada Pak Komarudin, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, silakan. Ngomong lagi nih. Jadi gini loh, Pak, maksudnya itu harus langsung dibikinkan undang-undang aja yang beku, jadi udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau hanya untuk mengandalkan rakyat untuk memilih apakah ini bekas calon napi koruptor atau tidak, saya rasa rakyat tuh banyak nggak tahu kalau dia itu bekas napi. Ya kayak kemarin contohnya kayak anak coba keluar dari LP Sukamiskin disambut dengan begitu meriahnya. Berarti kan gimana gitu. Jadi yang jelas harusnya undang-undangnya ditetapkan aja udah. Calon napi udah bekas napi nggak boleh nyalon lagi. Udah itu. Jadi jangan apa-apa diserahkan ke rakyat. Rakyat tuh nggak tahu. Dari 1.000 rakyat Indonesia mungkin hanya 10 lah yang mengerti kalau itu bekas napi pidana korupsi. Saya rasa gitu aja, Pak. Kalau mau di ini ya langsung diundang-undangnya aja. Harus tegas gitu. Pokoknya udah bekas napi tuh udah nggak boleh nyalon. Udah gitu aja. Jangan apa-apa diserahkan ke rakyat. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Komarudin di Tangerang, pendengar terakhir ya. Ada 3 pendengar tadi, ada Pak Hamdi di Pamulang, Pak Heru di Tangerang, dan Pak Komarudin di Tangerang. Semuanya tanggapannya menarik. Mas Hermanto, silakan. Ya, menarik. Makasih Pak Komarudin, Pak Heru, dan Pak Hamdi. Pada intinya sebenarnya adalah kita sama-sama punya keinginan ya bahwa bagaimana sistem pemilu ini kita perbaiki ke depan gitu. Baik dari bawahnya kita perbaiki, di atas juga harus diperbaiki. Nah, terus kemudian dibikinlah peraturan-peraturan baku. Sebenarnya kalau kita mau jujur gitu ya, Mahkamah Konstitusi sudah menyitir itu semua yang disampaikan oleh Pak Hamdi, Pak Heru, Pak Komarudin. Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan, kalimatnya kan fakta empirik menunjukkan, itu MK menyatakan begitu, fakta empirik menunjukkan bahwa orang mantan napi terpilih kembali. Maka kemudian Mahkamah mengatakan bahwa ini harus diatur gitu. Ini harus diberikan syarat tambahan, misalnya begitu. Syarat tambahan sehingga menjadi syarat kumulatif. Nah,
norma yang dibuat oleh mahkamah ini seharusnya diikuti oleh KPU. Karena di dalam prinsip hukum, putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat, final dan mengikat. Bagi semua negara, semua warga bangsa Indonesia gitu. Mengikat, KPU juga terikat. Sayangnya yang terjadi adalah ternyata KPU tidak menaati dari putusan Mahkamah Konstitusi itu. Ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan oleh KPU. KPU membuat norma hukum sendiri, melakukan penyelundupan dalam pasalnya di situ. Nah, dari situlah maka problem ini sesungguhnya kalau kita tarik, problem ini ada di KPU. Nah, mahkamah ini sudah sadar diri bahwa kita ini Indonesia sangat luas, penduduk kita sangat banyak, tingkat pendidikan kita itu ternyata kan dalam hasil yang terakhir, hasil sensus yang terakhir, pendidikan rata-rata SMP. Artinya kita perlu memahami pemahaman politik, kesadaran hukum, kesadaran berpolitik pasti belum begitu banyak lah. Kita perlu menyadari realitas itu. Makanya Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mensitir fakta empirik menunjukkan. Nah, makanya MK ini ingin membuat pedoman yang harus ditaati sama-sama. Sayangnya pedoman yang ditawarkan oleh MK yang diwajibkan untuk ditaati justru diabaikan oleh KPU lewat PKPU nomor 10 dan nomor 11. Jadi problem kita hari ini itu ada di KPU. MK sudah bagus, undang-undang sudah dibuat, lalu kemudian direvisi, diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi, tapi ternyata diselundupkan oleh KPU itu sendiri. Jadi ini problem kita hari ini. Nah, makanya kita berharap dan semoga kita semua ikut mendukung juga upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman untuk mengajukan uji materi di Mahkamah Agung terkait PKPU nomor 10 dan nomor 11. Dan kita berharap harusnya Mahkamah Agung dengan cepat akan mengambil keputusan itu. Jangan sampai kemudian Mahkamah Agung menunda sampai pemilu ini selesai gitu kan. Nah, itu akan berbahaya lagi. Artinya kita mau tidak mau dipaksa, seperti tadi disampaikan oleh Pak Heru, mau tidak mau kemudian kita tuh kesan dipaksa untuk memilih mereka. Kan gitu kadang-kadang gitu ya. Tapi saya berharap dalam kondisi yang terakhir, pilihan terakhir, yang jelas kita tidak boleh pesimis, kita tetap harus optimis ke depan, dan kita harus juga smart, cerdas sebagai seorang pemilih yang cerdas, bahwa kita membangun juga solidaritas dengan kepada seluruh masyarakat. Sekali lagi, jangan pilih orang yang tidak jujur, orang yang tidak bersih, dan orang yang tidak berintegritas. Itu satu-satunya kekuatan kita sebagai masyarakat. Iya. Namun tadi terakhir Pak Komarudin menyoroti bahwa hanya sebagian kecil saja yang masih masyarakat yang peduli melihat rekam jejak dari calon tersebut, Mas Herwanto. Iya, saya hanya sedikit, yang lebih banyak kan tidak. Tapi kan kalau terus kita itu adalah jalan terakhir kan. Harapan kita makanya Mahkamah Konstitusi itu mengambil keputusan bahwa fakta sosial menunjukkan ada orang yang sudah melakukan kejahatan ternyata terpilih kembali. Fakta Mahkamah Konstitusi sadar tuh sebenarnya di situ bahwa rupanya masyarakat, kesadaran politik masyarakat kita masih rendah. Maka dia menggunakan istilah top down, dari atas ke bawah, bikin aturan yang keras gitu. Nah, ternyata kemudian KPU membelokkan lagi gitu kan. Nah, kalau kayak gitu mau tidak mau, kalau upaya hukum ternyata kita kandas, maka dengan segala daya upaya, satu cara adalah yuk kita sama-sama bangun pendidikan politik buat masyarakat yang mungkin tadinya cuma sedikit yang sadar, dengan kita sama-sama mungkin akan bertambah dan bertambah. Dan saya percaya itu kita harus optimis sehingga kesadaran publik masyarakat akan semakin baik dan akan hanya memilih orang-orang baik saja. Amin. Terima kasih banyak Mas Herwanto atas waktunya siang hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan Mas Herwanto ya. Sama-sama, terima kasih. Selamat siang buat semuanya. Demikian pendengar Getar Pemilu 2024. Tadi baru saja bersama koordinator koalisi LSM untuk pemilu bersih dan berkualitas Herwanto. Sebelumnya tadi juga kita bersama juga ya dengan Muhammad Afid Komsani selaku Ketua Umum Netfit Indonesia, di mana pada Getar Pemilu pada hari ini membahas mengenai terbitnya PKPU nomor 10 dan 11 dan dampaknya terhadap kualitas anggota legislatif hasil pemilu di 2024. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung baik melalui telepon dan juga WA. Ada beberapa pendengar tadi yang sudah menyampaikan tanggapannya ya. Di WA ada Pak Justin juga ini menyampaikan bahwa itulah Indonesia ya, tanggapannya. Kemudian Pak Amin juga di Bandung, terima kasih. Pak Lubis juga di Depok, terima kasih. Dan juga pendengar lain yang melalui telepon, terima kasih. Nanti kita akan jumpa lagi di pekan depan dalam program spesial Getar Pemilu 2024. Getar Pemilu
Pemilu 2024.